Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, saya Siti Nurfadilah, guru Al-Quran Hadis di MA Faser Pangkungan. Sekaligus, saya mahasiswa PPG Daljab 2022 batch 2 di IAIN Kediri. Hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di MA Faser Pangkungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Praktek ini saya laksanakan di kelas 11 dengan materi berbakti kepada orang tua dan guru. Selamat menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya untuk pelajaran kita hari ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dengan sehat kita bisa beraktivitas sesuai dengan yang kita rencanakan ya, termasuk pada pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita baca doa dulu. Angga silakan dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelumnya ibu ingin mengecek kerapian kalian dulu ya. Silahkan berdiri semuanya. Alfi, kenapa nggak pakai dasi? Mana dasinya? Tadi sudah laporan ke kantor? Baiklah. Yang lainnya sudah lengkap semuanya ya. Silahkan duduk kembali. Baiklah anak, ibu akan mengabsen dulu. Oke, Ade Ismawanti hadir. Alif Rahman Hakim, Anjar Arif, Diva, Intan, Isabella, Laila, Linda, Hikmal, Rian, Sri Wahyuni, Suciati. Berarti hadir semuanya ya. Alhamdulillah, berarti hari ini sudah siap untuk kita mulai pembelajaran. Baiklah anak-anak semuanya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya terhadap pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak, silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk pembelajaran kita hari ini ya, sebelum masuk pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Ada yang masih ingat? Intan? Penciptaan manusia. Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai penciptaan manusia. Ayo, masih ada yang ingat enggak bagaimana proses penciptaan manusia? Ayo, Yuni, masih ingat bagaimana proses penciptaan manusia? Tidak ingat. Ada yang ingat? Baiklah, oke. Pertama-tama diciptakan dari satu darah, lalu menjadi sebuah daging, sebuah daging menjadi belang-belang, lalu dibungkus dengan daging dan terbentuklah manusia yang sempurna. Ya, jadi proses penciptaan manusia itu ya dimulai dari saripan tanah, kemudian menjadi sebuah darah, sebuah daging, kemudian jadi tulang belulang, dan tulang belulang itu dibungkus dengan apa? Daging, dan menjadilah manusia yang sempurna. Tidak apa-apa ya. Nanti dipelajari lagi ya, supaya ingat. Oke anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini yaitu mengenai berbakti kepada orang tua. Untuk apa sih kalau kita mempelajari ini tentang berbakti kepada orang tua? Tujuannya untuk apa? Yaitu setelah nanti kalian melakukan pembelajaran ya, diskusi kelompok, setelah dipresentasikan diharapkan kalian yang pertama yaitu dapat menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24, kemudian surah Luqman ayat 13 sampai dengan 17, dan hadis tentang berbakti kepada orang tua atau berbaik kepada orang tua. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini ya melalui diskusi kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya, pas nanti 5 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok itu nanti ada 4 anggota ya, 4 anggota. Kemudian dari masing-masing anggota tiap-tiap kelompok ini nanti akan mempunyai tugas yang berbeda sesuai dengan pembagiannya ini ya nanti ya tugasnya. Kemudian nanti satu kelompok itu yang mempunyai tugas yang sama nanti berkumpul menjadi satu. Kemudian silakan didiskusikan, ketemu hasilnya, kembali lagi kelompok asalnya tadi, kemudian silakan dipresentasikan kepada teman-teman satu kelompok sampai sini ya. Kemudian untuk penilaiannya, Ibu ada 3 penilaian ya. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap nanti berhubungan dengan sikap spiritual dan sikap sosial sampai nanti Ibu akan mengadakan pengamatan secara langsung ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian tentang pengetahuan, nanti berupa tes tulis pilihan ganda. Yang ketiga penilaian keterampilan nanti berhubungan dengan hafalan Quran surat Al-Isra ayat 23 beserta terjemah. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti kita, Ibu ingin mengadakan pretest dulu. Untuk apa sih Ibu kok mengadakan pretest ini? Tujuannya yaitu biar nanti kalian ketahuan mana yang belajar sama yang tidak belajar ya tadi malam ya. Karena kan Ibu sudah ngasih tahu ya sebelumnya dari pertemuan sebelumnya bahwa kita hari ini akan pelajari materi tentang berbakti kepada orang tua. Ya, so pretestnya nanti melalui Google Form ya. Linknya sudah Ibu bagi di grup. Boleh dikeluarkan dulu HP-nya. Oke, sudah di grup WA. Oke, jelas ya, sudah. Oke, sudah semuanya. Boleh dikerjakan dari sekarang. Bisa? Ada yang sudah? Ada yang sini? Bisa? Bisa? Dari baca ya tadi. Bisa nggak? Anjar gimana?
Sampun semuanya? Sudah? Sudah semuanya? Semuanya? Hari ini kita membahas mengenai orang tua, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Yang dikatakan orang tua itu siapa sih ya? Istilah orang tua itu mencakup ada 3. Yang pertama yaitu yang dikatakan orang tua itu adalah orang yang membuat kita terlahir ke dunia ya, yang melahirkan kita, kemudian mendidik kita, menyayangi kita dengan penuh kasih sayang. Yaitu siapa? Yaitu orang tua kandung kita. Yang pertama. Yang kedua yang dikatakan orang tua itu adalah siapa? Yaitu orang-orang yang mendidik sampean-sampean ini ya, yang ada di madrasah, kemudian ada di sekolahan, atau mungkin yang ada di pondok yang biasanya disebut dengan ustadz atau ustadzah, bapak ibu guru kalian ya. Kemudian yang ketiga adalah siapa yang dikatakan orang tua? Orang tua itu ketika nanti sampai sudah dewasa, sudah besar, sudah siap untuk menikah, kemudian menikah, kalian mendapatkan orang tua baru yang disebut dengan mertua. Ya betul. Jadi terhadap ketiganya ini ya, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Berbuat baik tidak hanya melalui perbuatan saja, tapi juga melalui lisan kita atau ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita ini menyinggung hati beliau. Kenapa? Kalau orang tua merasa sakit hati, Allah nanti tidak akan ridho, sebagaimana hadis ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, di mana dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya kita ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Begitu pula sebaliknya, muka Allah tergantung kepada muka. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya ini ada sebuah cerita dari seorang sahabat. Ibu nanti akan menampilkan sebuah video tentang seorang sahabat, bagaimana perlakuan dia kepada ibu. Silakan diamati, diperhatikan kira-kira apa isi dari videonya ini ya. Karena untuk saat ini kan banyak sekali anak-anak itu ya, kalau kita melihat di media massa banyak anak-anak yang menyakiti hati orang tua, bahkan ada yang tega sampai memenjarakan orang tua ya. Oke, silakan dilihat video tersebut. Assalamualaikum. Kisah nyata jenazah sahabat Alqamah yang hendak dibakar Rasulullah karena durhaka kepada orang tua dan lebih menjadi sang istri. Kisah nyata ini bersumber dari kitab Al-Kabair karya Syamsuddin Abu Abdillah Al-Dhahabi, cetakan Beirut dan 2 halaman 86. Tonton video ini sampai selesai, semoga menginspirasi. Dahulu Alqamah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan sholat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah pun tak pernah terlewatkan. Namun saat nazar di penghujung hayat, ia susah mengucapkan syahadat. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim pesan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal dan Shuaib untuk menjemput Alqamah dan mengajarinya mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun lisannya sahabat Alqamah keluh, tak kuasa mengucapkan kalimat tauhid. Sepertinya ada sesuatu yang aneh dan janggal. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasul, ibunya, dia sudah sangat sepuh. Rasulullah SAW pun meminta, temuilah ibunya, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Biarlah aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Muhammad SAW.
Setibanya ia mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi bertanya, "Wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu?" Ia menjawab, "Wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya?" Desak Rasulullah SAW. "Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku." Berarti luka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucapkan syahadat, ungkap Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya." "Untuk apa ya Rasul?" salah ibunda Alqamah. "Aku akan membakar Alqamah." "Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri," lanjut ibunda Alqamah. "Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia. Demi zat yang memegang jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih buka kepadanya," kata Rasulullah SAW panjang lebar. "Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslim yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah," ikrar sang ibunda. Kali ini Nabi SAW kembali memerintahkan Bilal, "Hai Bilal, pergilah dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku." Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap, "La ilaha illallah." Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, "Wahai semua yang hadir, sesungguhnya luka sang ibunda lah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucapkan syahadat." Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapkannya. Pada hari itu juga, Alqamah menghembuskan napas terakhir. Tersiar kabar kematiannya. Rasulullah SAW pun hadir bertakziah. Beliau memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani bersama para sahabat, beliau mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi SAW berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, "Wahai kaum Muhajirin dan Ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu." Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi memperhatikan, yang mengamati, memperhatikan, kemudian meresapi apa yang ada dalam video tersebut, kira-kira setelah kalian lihat tadi ya, apa yang kalian rasakan? Gimana? Sedih, terharu. Kemudian kira-kira nilai-nilai apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Ya. Terus? Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa video itu mengajarkan kepada kita supaya kita berbakti kepada orang tua ya, terutama ibunya. Kenapa? Karena itu yang punya jasa besar terhadap kita, yang mengandung, melahirkan kita, kemudian mendidik kita. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya yaitu ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok ya. 5 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 anggota. Dari masing-masing anggota nanti, dari masing-masing kelompok tadi ya, kemudian masing-masing anggota ini nanti akan mendapatkan tugas yang berbeda. Tugasnya apa? Ini, silakan kalian menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24, kemudian surah Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 17, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kemudian yang keempat hadis yang diriwayatkan oleh
Bukhari Muslim itu ya. Jadi masing-masing dari kalian nanti akan punya tugas yang berbeda. Kemudian nanti yang punya tugas yang sama, antar kelompok yang sama, nanti kalian silakan bergabung menjadi satu. Silakan didiskusikan tentang tugasnya itu tadi ya. Setelah selesai, kalian silakan kembali ke kelompok, kemudian silakan dipresentasikan bersama satu kelompok kalian. Paham dari sini? Ada yang tanyakan? Oke. Kelompoknya seperti kemarin ya pada pertemuan sebelumnya. Silakan kalian bergabung bersama kelompok kalian dulu. Ini ya, sudah ya, satu kelompok satu kelompok. Jadi sudah dibagi ya, tugasnya masing-masing ya. Untuk yang satu siapa, dua, tiga, empat sudah. Oke. Nah, silakan sekarang didiskusikan. Ya, Pensil saya ketinggalan. pensilnya ketinggalan ya, sebentar. Bisa pakai pensilnya Ibu dulu. Nanti silakan ya hasil diskusinya dicatat dalam kertas yang sudah Ibu bagi tadi ya. Catat dulu. Ada yang sulit?
Ada yang sulit? Alif kenapa? Ngantuk? Tadi malam begadang ya? Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Silakan. Sudah dicatat hasil diskusinya? Oke. Kalau gitu sekarang silakan kembali ke kelompok awal tadi. Kelompoknya masing-masing ya. Ya, silakan. Tambah? Kelompok mana ini? Nanti dulu. Kelompok sini. Oke, kelompok ayo. Nanya. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 berisi tentang diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, memberikan kasih sayang kepada orang tua seperti orang tua menyayangi kita waktu kecil, dan dilarang mengatakan kepada orang tua. Saya ditanyakan, sudah jelas? Dalam surat Al-Luqman ayat 13-17 mengandung penjelasan bahwasannya ini tentang keutamaan. 1. Dilarang berbuat syirik. 2. Berbuat baik orang tua terutama ibu. 3. Apabila kita disuruh melakukan perbuatan syirik oleh orang tua kita, maka kita tidak diwajibkan untuk melakukannya. 4. Segala sesuatu yang dikerjakan di dunia maka akan diberi balasan di akhirat. 5. Mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar. Ada yang ditanyakan? Kenapa kita harus berbuat baik terutama kepada anak? Karena ibu yang mengandung kita 9 bulan dan selama waktu itu ibu merasakan sakit terus menerus. Sudah jelas? Ya, jadi benar ya, kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama seorang ibu. Kenapa? Karena ibu itu mengandung selama 9 bulan, dan dalam proses lagi hamil itu ya, mengandung itu kan kadang seorang ibu itu merasakan sakitnya terus menerus, apalagi kalau usia kandungannya sudah semakin besar, mau tidur pun juga susah, mau bergerak juga susah. Makanya dari sini kalian semuanya ya nanti apalagi akan menjadi seorang ibu, maka kalian harus berbuat baik kepada orang tua, mama ibu kalian. Ya, untuk kelompok selanjutnya sudah siap? Kelompok sini ya. Oke. Go. Kandungan hadis. Orang tua merupakan orang yang paling berjasa dalam hidup seorang anak. Keduanya telah mencakupi pengorbanan besar, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Orang tua memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus. Oleh karena itu, anak harus menghargai dan membalas pengorbanan orang tua dengan selalu berbakti kepada keduanya. Orang tua adalah pintu menuju surga. Ada yang ditanyakan? Ada. Kenapa Rabbi Ma'afus disebutkan sebanyak 3 kali? Sebagai penekanan bahwa hukumnya wajib. Ya, jadi dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, di situ disebutkan bahwasanya rogi mangfu. Kenapa sampai kok 3 kali? Nah, itu suatu penekanan bahwa kita itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, apalagi orang tua kita yang misalnya sudah sepuh, kita harus merawatnya dengan baik. Kalau kita tidak merawatnya dengan baik atau membiarkannya, maka dikatakan kita akan celak karena menghargai orang tua ya. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, oke, kelompok sini, monggo. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
dari Abdullah bin Amr menjelaskan bahwasanya merawat orang tua yang sudah tua atau sepuh sama saja seperti kita berjuang untuk memerangi musuh-musuh Islam. Ada yang tanya? Tidak. Terima kasih. Oke ya, jadi berbuat baik kepada orang tua itu kita diibaratkan seperti kita sedang berjihad di jalan Allah. Dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya ada seorang sahabat yang hendak menghadap Rasulullah, hendak ikut berjihad ya, tapi Rasulullah kemudian menanya kepada seorang pemuda tersebut, apakah kamu masih mempunyai orang tua? Sahabat itu berkata pemuda tersebut, ya saya masih mempunyai orang tua. Nah, kemudian Rasulullah menyuruh pemuda itu untuk merawat orang tua karena diibaratkan bahwasanya merawat orang tua dengan baik itu sama dengan berjihad di jalan Allah. Sudah semuanya ya Nana ya? Dari pembahasan kita hari ini, presentasi kalian ya, diskusi kalian, kemudian kalian presentasikan terhadap teman-teman kalian. Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Monggo. Alfi? Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Sebagai anak kita harus menghormati kedua orang tua terutama ibu kita. Aja, ada tambahan? Linda, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Suci, ada tambahan kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Kita harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama Ya, jadi kesimpulan kita hari ini benar ya. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu kita, terutama kepada ibu. Karena apa? Karena ibu itu yang mengandung kita selama 9 bulan. Dalam hamilnya dia 9 bulan itu seorang ibu akan merasakan sakit yang terus-menerus atau bertambah. Kenapa? Ketika kehamilannya sudah semakin tua, otomatis kan perutnya semakin besar ya. Kadang mau bubuk pun sulit, mau tidur sulit ya, tidak bisa tidur, mau bergerak juga sulit. Nah, untuk itu anak-anakku semuanya, kepada orang tua terutama ibu ya, bahwa dikatakan juga surga kita terletak di mana? Telapak kaki ibu. Jangan sampai kita itu membuat sakit hati orang tua. Kadang kita itu ngomongnya nggak sadar ya ke ibu kita atau ayah kita, tidak sadar ternyata apa yang kita ucapkan itu menyakiti hati orang tua. Makanya ketika sampai nanti misalnya ada berselisih paham dengan orang tua, coba dibicarakan dengan baik, jangan sambil marah-marah atau sambil membentak. Karena bisa jadi perbuatan kita atau ucapan kita nantinya akan menyakiti hati orang tua. Dan yang utama lagi sampai sebagai seorang anak ya, doakanlah orang tua sampean ketika sampean sholat. Sebenarnya tidak hanya sholat ya, kapanpun kita harus mendoakan orang tua, terutama ketika sampean menjalankan sholat. Doakan orang tua. Kenapa? Pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya kita diwajibkan untuk mendoakan orang tua kita, ya, mendoakan orang tua kita yang sesama muslim. Apabila kita berlainan agama dengan orang tua, tapi kita tidak mempunyai kewajiban untuk mendoakannya, tapi tetap kita harus berbuat baik kepada orang tua. Baiklah anak-anak, Ibu kira sudah cukup yang hari ini. Refleksi untuk hari ini, pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang ingin memberikan usulan atau pendapatnya tentang pembelajaran kita hari ini, monggo, nggak usah sungkan-sungkan, agar pembelajaran kita lebih baik nanti ke depannya. Hikmah gitu ya? buat makalah. Pengennya buat makalah nantinya. Oke, nggak apa-apa ya, bisa. Ada yang lainnya lagi? Belajar di luar kelas. Pengennya belajar di luar kelas. Oke, bisa dipertimbangkan ya pelajaran apa kita hari ini. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya ya. Pelajaran hari ini membosankan apa tidak? Bosan. Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Terima kasih anak-anak ya. Baiklah. Untuk ibu kita pemahaman kalian setelah kita berdiskusi ini ya, setelah kita melaksanakan diskusi ini, nanti ada LKPD, silakan dikerjakan di link Google Form masih sama ya. Tadi sudah ibu kirim di grup WA kalian ya, di grup
kelas ya. Nanti silakan dikerjakan. Boleh setelah ini selesai langsung dikerjakan boleh, atau nanti di rumah boleh ya. Nanti silakan dikerjakan di Google Form yang sudah Ibu kirim di grup WA. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi perintah larangan pergaulan bebas dan perbuatan tidak. Silahkan dipelajari di rumah ya. Dari sini Ibu akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.